Selamat sore semuanya. Oh, Kak Ati. Halo, Kak Ati. Halo, Kamia, apa kabar? Kangen nih. Baik. Sebentar, kita masih nunggu Mbak Tina ya. Mbak Tina, Oke. Mbak Tina halo. Udah bergabung? Ada Mami nih. Mbak Tina Halo, udah. Mami. Halo. Oke. Ini hujannya deras banget, Kak. Sama, di sini juga lagi hujan. Makanya aku nggak kedengeran. Ya, makanya ada. Hujan juga nih deras di sini nih. Oh, kita kompakan ya, hujan. Iya. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi di acara Woman Trainer Club Ramadan dengan teman-teman perempuan wirausaha yang kebetulan adalah member dari komunitas kami Woman Trainer Community dan juga alumni dari kelas inkubasi IWPC. Sudah bergabung bersama kita sore ini ada dua perempuan yang datang dari ujung kota sana deh, jauh banget ini ya sore ini. Kalau kemarin kita ketemu dengan dari Kaltara dan Kaltim, kali ini dari Berau. Berau itu maksudnya mana ya? Kaltara juga ya? Kal dari Kaltim. Oh iya. Mbak Tina juga masih di Berau kan ya? Berau, iya. Kirain Bu Tina udah pindah juga nih, udah masih di Kaltim, masih di Berau juga ya. Jadi kita sore ini ketemu sama dua Sri Kandi dari kota Berau, kotanya Tambang. Nah seru banget. Kita akan berbicara mengenai bisnis dan usaha kedua perempuan ini yang kebetulan memiliki usaha yang berbeda satu sama lain. Contekan saya ada di mana ya? Oh, contekan saya ketinggalan di kamar. Jadi keduanya memiliki usaha yang berbeda satu sama lain nih. Kalau Kak Ati di usaha kuliner bikin jamu, terus Bu Tina bikin usaha butik di Kota Berau. Yeah. Sebelum kita bercerita lebih banyak, nanti kita akan kenalan dulu biar tahu asal dari bagaimana mereka memulai usahanya masing-masing. Ya, bentar. Banyak sekali notifikasi saya. Oke, apa kabar Mbak Tina sama Kak Ati? Sehat semua kan sore ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Kalau di Berau jam berapa nih kira-kira? Kita sama setengah 3 ya? Apa di sana lebih satu? Oh, di sana jam. Oh, beda 1 jam ya? Sorry, beda 1 jam berarti. Oh, oke. Sekarang aku mau tahu dulu deh dari Kak Ati, untuk cerita nih Kak Ati, asal-muasal atau awal sekali backgroundnya Kak Ati sebelum memulai usaha ini. Terus kenapa akhirnya Kak Ati memilih usaha jamu menjadi salah satu pilihan terakhir atau cinta terakhirnya Kak Ati di usaha. Ya, terus sebelum mulai di jamu tuh kira-kira apa dulu usahanya? Ya, kemudian memilih Genfin sebagai pelabuhan terakhir. Silakan Kak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya. Saya bersyukur banget nih bisa hadir di sini, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Ini sesuatu yang sambil menunggu buka. Sebenarnya saya tuh memulai usaha minuman herbal Genfin ini awalnya sih sebenarnya nggak terlintas bakal jual jamu gitu Kak. Dulu kan pernah sempat ada story ada riwayat sakit saya waktu itu saya kena ginjal bocor Kak. Nah awalnya itu saya sebelumnya juga pernah kerja di suatu perusahaan salah satu hotel yang ada di Pulau. Nah itu kemudian karena saya mungkin pola hidup saya kurang sehat ya Kak ya, waktu itu makan juga nggak teratur, kemudian istirahat juga kurang teratur.
Juga akhirnya saya terkena lah ginjal bocor. Nah, singkat cerita nih Kak, singkat cerita saya dibuatkan jamu nih sebenarnya sama ibu saya nih, dibuatkan jamu. Awalnya sih saya nggak suka banget bikin jamu, terus dipaksa Oh, kayak ya sambil putus-putus nih Kak Ati nih. gitu ya. Terus saya tambahin madu. Sinyalnya Kan? jelek nih tempat Kak Ati nih. Halo, dengeran nih Kak? Halo Kak Ati, Ya. sinyalnya putus-putus ya Kak Ati ya? Masih putus-putus ya? Halo? Iya, sinyal Kak Ati putus-putus nih. Sebentar, coba mereka ya. Saya masih putus-putus Kak? Udah, oke. Oke. Mungkin karena hujan ya, jadi jaringannya terganggu. Bisa jadi. Jadi awalnya tuh saya dari riwayat sakit ginjal bocor Kak. Gitu. Jadi singkat cerita dibuatlah resep, sebenarnya resepnya resep dari ibu saya sih. Gitu. Terus karena saya nggak suka pahit, saya tambahin madu hutan dari Brau. Alhamdulillah rempah-rempah ini kan juga dari Brau semua Kak yang saya pakai. Nah kebetulan ada kakak kelas tuh yang udah sukses duluan. Waktu itu Kak Uut namanya Kak Tri Utami, beliau juga alumni WPC angkatan 3 kalau nggak salah. Tapi japrian lah sama Kak Uut, Kak kok bisa sukses gini gimana sih gitu kan. Kalau mau belajar aja bisnis, bergabung di Womanpreneur Community kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2016 ya Kak ya, bulan Mei atau bulan Juni saya lupa. Itu ada diadakan di Kaltara, di Tarakan. Di situ ketemulah sama Mami Irma gitu kan, terus belajar ternyata nih kayaknya memang benar-benar butuh gitu. Nah karena saya nggak sempat, jadi ikutnya pas ending di Kaltara. Cobalah memberanikan diri, nekat belajar, ikut batch 8 di Jakarta, bolak-balik tuh. Jakarta bro, 4 bulan nih kalau nggak salah Kak. Nah, ternyata itu luar biasa. Saya tuh nggak ngerti namanya HPP, nggak ngerti apa itu branding, nggak ngerti BMC, bisnis model kanvas, tuh saya nggak buta banget lah, seperti itu. Nah, di WPC lah saya dapat ilmu-ilmu itu, Kak. Akhirnya sama Mami, saya juga sama Mami Irma tuh banyak sekali ya. Awalnya tuh saya sering dimarahin, sempet baper ya. Dimarahin, kok kayak gini sih gitu kan. Tapi lama-lama setelah semakin kesini ternyata itu adalah salah satu hikmahnya ngebentuk mental kita gitu loh. Ternyata ngebentuk kita tuh supaya mental kita lebih kuat gitu kan, nggak baperan. Ternyata itu tujuannya. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di Womanpreneur Community. Akhirnya di situ diberitahu juga menciptakan value. Nah, jadi saya angkat value saya ini di Genfin ini, rempah-rempah Brau itu kebetulan di madu hutannya Kak, yang saya angkat di madu hutan sama kunyit putih mangga. Dan juga keunikannya di situ. Sampailah sekarang, alhamdulillah Genfin sudah izin terbit BPOM-nya gitu kan. Memang perjalanannya panjang. Nah, akhirnya saya memilih untuk jamu ini karena selain untuk kesehatan juga di Brau juga masih kurang ya Kak ya untuk usaha jamu, apalagi semenjak COVID kemarin Kak. Semenjak COVID itu sangat peluang besar lah, potensi banget untuk bisa mengembangkan jamu Genfin. Seperti itu Kak awalnya. Wah. Sampai sekarang. Jadi awalnya karena sakit, terus minum rempah-rempah sendiri, nyobain sendiri, alhamdulillah berhasil dan sehat walafiat sampai saat ini ya. Alhamdulillah sehat Kak. Udah sembuh, udah nggak ada yang ditinggalkan dari sakitnya, malah bisa bikin usaha dan insya Allah juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Dan berarti waktu itu abis resign kan sakit, terus langsung terjun, benar-benar langsung terjun, memulai usaha tanpa tahu apapun. Dan nekat banget bolak-balik Jakarta Brau. Lumayan ya kosnya ya. Keren banget. Semoga investasi yang sudah dikeluarkan kemarin udah balik modal nih.
Amin, udah Kak. Sekarang udah punya rumah produksi sendiri kan, alhamdulillah udah Keren produksi banget. kecil-kecilan. Keren berapa? Masih kecil sih, tapi tetap aja kita bilang pabrik gitu lah, biar biar Ya biar keren dong, kita harus menambahkan value ke diri sendiri. Udah punya pabrik dia. Besar kecil ya, mau besar kecilnya yang penting kita bisa jadi bos dan punya pabrik sendiri, betul kan ya? Ya jadi sebenarnya itu juga awalnya kan saya tuh waktu itu karena sudah jualan di swalayan gitu kan Kak, pemasarannya udah masuk swalayan lokal. Cuma memang di situ memang harus ada izin edar kalau minuman cair itu wajib BPOM gitu Kak. Jadi alhamdulillah ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Berau bahwa selama itu waktu itu tahun 2017 nggak salah sampai 2023 itu masih ada kebijakan untuk boleh PRT dulu, tapi sambil proses BPOM. Nah, alhamdulillah nih udah sesuai tepat waktu lah ya. Sekarang di tahun 2024 ini sudah keluar semua izin BPOM-nya. Itu juga menangis darah juga sih Kak. Kebayang sih journey-nya tukang makanan tuh sebenarnya selain harus menghasilkan makanan yang enak, itu wajib ya. Kalau makanan enak itu bukan ini lagi, tapi memang keharusan. Juga perizinannya yang sebenarnya lumayan, karena kita harus menjaga keamanan teman-teman semua yang mengkonsumsi makanan kita. Seru banget. Pastinya kebayang sih berdarah-darahnya seperti apa. Nah, sekarang aku ini dulu ke Bu Tina. Halo Bu Tina. Ya, halo. Ya, Bu Tina nih kayak yang kita tahu punya butik di Berau ya, atau usahanya fashion butik. Kalau boleh tahu background Bu Tina awalnya apa, terus kenapa sekarang dan kenapa akhirnya pada memilih membuka butik ini. Boleh Bu Tina, silahkan. Selamat siang, jelang sore ya teman-teman. Terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita mengenai bisnis fashion ini ya. Berawal di sini sebetulnya, dan sudah lama juga saya menjahit sejak ikut suami pindah ke Kalimantan. Tahun berapa itu, sekitar 2000-an, 2010 lah, sudah lama. Tapi waktu itu karena memang karena saya berhenti bekerja, nah ikut ke Kalimantan, tidak ada yang dikerjakan, jadi hobi itu mulai dikembangkan. Jadi saya menjahit, waktu itu hanya ya sekedar jalan gitu saja. Jadi untuk bikin baju sendiri buat anak, kebetulan saya punya 2 anak cewek yang besarnya hampir sama, jadi sering saya bikinkan baju yang kembar-kembar yang lucu-lucu begitu. Nah, kalau misalkan ada tetangga atau teman yang minta dibuatkan, ya saya buatkan. Ya cuman sekedar asal jalan gitulah, yang penting ada kegiatan waktu itu. Tidak ada punya pikiran mau bagaimana sudah. Nah, tapi waktu tahun 2021 ya, waktu itu PT Buma, tempat suami saya bekerja kan, mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan WPC. Nah, saya ikut mendaftar di situ dan puji Tuhan lolos seleksi. Nah, dari situ jadi dirubah cara berpikirnya atau mindsetnya, jadi dirubah dari yang awalnya cuman ya yang penting ada kegiatan, kemudian menjadi bisnis yang menghasilkan. Ya, diseriusi begitu. Sama juga dengan saya juga tidak tahu apa-apa waktu itu, apa yang namanya target, buat kedepannya bagaimana, itu tidak ada pemikiran. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang, selain jahit baju custom, juga seragam, jadi sudah mulai meningkat. Jadi dari segi penghasilan atau omset, yang dulu ya tidak pernah mikirkan omset sih, pokoknya ada kerjaan ya dikerjakan. Tapi kalau sekarang sudah mulai ada target, oh harus begini ya, kayak gitu. Selain menjahit, sekarang sudah mulai ada kayak produk ready to wear yang biasanya diikutkan pameran-pameran itu, produk fashion yang dilukis. Itu juga berawal dari hobi juga. Melukis itu bagi saya seperti healing ya. Jadi kalau misalkan capek menjahit, biasanya saya dengar musik sambil melukis. Nah, itu melukisnya di kain, di baju, tas. Ya lumayan bisa jadi uang juga.
Berarti awalnya dari mama-mama gabut, sekarang udah mulai mama-mama yang wajib memikirkan cuan ya Bu ya. Kalau kemarin kata kemarin kata Kak Yosi, kita memang harus mikirin cuan supaya makin cuantik katanya. Jadi sekarang apapun yang dilakukan meskipun dikerjakan di sesi-sesi gabut, tetap ya Bu, tetap money oriented, tetap mikirin gimana caranya dari hasil kegabutan ini jadi uang gitu ya Bu Tina ya. Iya. Itulah. Apalagi anak-anak udah pada gede kan ya sekarang ya, jadi waktunya jadi lebih banyak lagi. Jadi kalau boleh tahu udah berapa lama usahanya Bu Tina yang mulai fokus? Berarti dari tahun 2020 itu Dari 2000, kalau menjadinya udah lama, tapi sekedar begitu aja, tapi sudah mulai diseriusi sejak ikut ini pelatihan itu. Tahun 2021. 2021 dan sekarang udah 2023 ya, 2024, dari 3 tahun berjalan ya. Iya. Berarti kalau bisa dibilang yang Tina Restiana Butik ini lagi dalam masa balita ya, masih masa lucu-lucunya nih. Kalau Kak Ati sendiri berarti total berapa tahun nih Kak Ati? 2016 awal 8 tahun ya. Di tahun 2000 ya pasti. Fikir 2017 lah. Berarti benar-benar waktu ketika mulai langsung ke Jakarta itu ya? Ya. Wah, alhamdulillah berarti semuanya dijalani memang pelan-pelan, tertatih-tatih, tapi in the end 7 tahun bertahan, luar biasa ya. Iya. Nah sekarang aku pengen dong Kak Ati, ada nggak produknya di Kak Ati, di dekat Kak Ati buat teman-teman yang ada di sini atau nanti yang mau lihat rekaman kita, kenalan nih sama produk Zenfin tuh kayak gimana? Boleh di show up di kamera atau di layar ini? Ini kebetulan aku bawa produk nih ya. Ini kalau dulu produk aku kan botolnya besar yang 600 ml itu ya. Itu juga awalnya pertama kali pasti masih inget ya botol apa yang saya pakai. Botol yang nggak boleh disebut namanya. Botol yang nggak boleh disebut. Yang itu dulu lupa. Tapi apa ya? Alhamdulillah. Tapi sekarang saya udah punya cantik ya. Ini sudah Bepom terbit ya Kak ya. Ini yang tadi putih mangga, sekarang berganti nama menjadi Kurmengo. Ini Kak. Oh, udah kayak ginger shot ya, kecil-kecil gitu ya. 100 ml nih, jadi isinya 5. Ini satu pack, kan jualnya per pack ini Kak. Kenapa saya pilih seperti ini? Karena kalau mau dibawa keluar itu pun masih bisa nih ya, misalkan satu botol bisa sekali minum, jadi nggak perlu lagi yang botolnya besar, jadi kayak, aduh, kalau misalkan udah kebuka kan dia rasanya sudah mengurangi ini ya, mengurangi taste-nya gitu loh Kak. Jadi saya buat seperti ini. Ini yang kulit putih mangga, namanya menjadi Kurmengo. Kemudian yang kunyit kunci daun sirih, ini namanya, ada harganya lagi. Ini namanya biar teman-teman juga tahu harganya berapa. Jadi nanti kalau mau beli kan gampang. Ya. Harganya jadi dijual berapa? Kalau ini semua sudah 50.000 Kak. Satu pack. Nah, kalau yang ini isi 5 ya? 5. Tapi kalau reseller beda lagi harganya ya. Kalau ini kunyit kunci daun sirih itu berganti jadi Zenfin wangi resi. Wangi resi ini bagus untuk wanita, sangat baik untuk wanita. Langsung kebayang sih. Kalau yang ini tadi saya belum. Nah ini Kak salah satu untuk mencegah sel kanker ya, kulit putih mangga. Jadi misalkan ada yang kista, miom, nah itu biasanya untuk mencegah kita minum ini. Kemudian satu lagi manja kani, kunyit manja kani sekarang menjadi manja banua. Ini biasanya untuk perawatan wanita, biasanya untuk mencegah keputihan, intinya di area sekitar kewanitaan. Nah ini yang best seller juga, ini ada Langsingkur. Ini biasanya untuk mendetok perut ya Kak, biasanya untuk memperlancar BAB. Nah ini bisa untuk pria dan wanita. Jadi yang kalau untuk pria dan wanita itu ada di Langsingku, ada juga di Kurmengo. Kemudian kalau yang Langsingku ini ada juga yang versi tea bag-nya seperti ini Kak. Ini slim tea. Oh, itu udah sekarang ada yang bentuk bubuk atau apa pakai bentuk celup. Oh, udah celup-celup. Lebih enaknya itu ya. Ya, jadi Kak, bisa kalau yang kecil, yang botolan bisa dikirim keluar kota nggak sih?
Semua bisa Kak, semua bisa, Oh, semua bisa. Udah aman karena udah ada BPOM-nya semua. mantap. Oke, nah kemudian Berarti, ada lagi yang serbuk nih Kak. Ini kebetulan produk baru, tapi ini masih baru banget ya. Ini yang jahe merah. Karena di Berau juga saya lihat potensi jahe merahnya banyak Kak. Jadi ini yang bentuk serbuk. Nah, itu di bentuk serbuk. jahe merah. Segini 35.000 biasa saya jual, yang ini juga 50.000. Sebenarnya yang bikin mahal ini Kak, saya bahan bakunya ya Kak ya, karena saya manisnya pakai madu hutan. Manisnya pakai madu hutan dan kemudian juga rempah-rempahnya juga rempah-rempah asli dari Berau Kak. Gitu. Mahal kalau sebanding dengan kualitas ya itu sebenarnya bukan ini ya, bukan suatu permasalahan, tapi memang kita kan menawarkan kualitasnya, apalagi kembali lagi menawarkan value yang tadi yang diberikan, menjawab solusi apa, kebutuhan apa dari para konsumennya. Nah, jadi kalau mahal itu sih nggak perlu lagi repot-repot, cukup aja, tinggal di shake aja sebelum diminum Nah udah, dan ini praktis, apalagi kalau misalkan kita mau umroh, perjalanan jauh gitu ya kayak, nih cukup bawa yang Purmango ini udah bisa menambah stamina kita Kak. Tapi emang aman bawa itu ke pas bandara, kan nanti diambil. Kalau botol kecil gini nggak apa-apa, kecil satu botol ini kan nggak masalah. Tapi kalau ke luar negeri ya, mungkin sama ini saya bawa nggak masalah sih Kak. Saya waktu itu pernah saya bawa ke Kyrgyzstan kemarin nggak masalah. Kemudian yang penting kan masuk di koper. Tapi kalau di tas satu botol gini nggak apa-apa sih Kak. Di 100 mili nggak apa-apa. Insya Allah aman. Bawa ke Singapura, Malaysia juga aman. Ini sudah sempat saya kirim ke Singapura juga Kak. Alhamdulillah. Kalau pakai kargo kan nggak masalah ya, tapi kalau maksudnya kalau hand carry yang kita masih agak ini nih, tapi itu udah pernah coba, bisa ya, aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau Bu Tina sendiri boleh nggak Bu Tina ditunjukkan ke teman-teman, walaupun kalau yang mau di ready to wear-nya atau produknya apa ya, itu deh boleh. Silahkan Bu Tina. Iya. Untuk baju saya dari ready to wear yang ini baju lukis ya, jadi yang sudah jadi baju kemudian dilukis. Susah. Nah, kayak seperti ini. Kelihatan dah. Yang ini boleh agak berdiri sedikit. Itu apa? Oh, bajunya dilukis. Iya, lukisannya ini penyu, jadi ikonnya Berau. Itu vest Bu atau kain? Kenapa? Itu sudah jadi baju. Oh, jadi baju. Boleh dijembreng gitu nggak Bu? Apa kan? Bentar. Ini kayak outer, kayak rompi panjang gitu. Ini dilukisnya. Oke. Nah, kemudian ini kalau ready to wear berarti belinya di mana, Bu? Pemasarannya kalau mau ke workshop ada, di rumah ada. Di workshop di rumah ya. Atau berarti Ibu jualan di toko ada workshop di rumah. Iya. Workshop di rumah. Terus kemudian kalau tas ini kebetulan sudah pesanan, ini mau dikirim ke Semarang, ini pesanannya teman juga, tote bag. Dia minta dilukis bunga warna merah, juga ada namanya dia. Jadi kalau untuk lukis bisa custom, mintanya apa gitu. Waktu itu ada dari perusahaan juga ada kegiatan, minta dibuatkan tote bag yang dilukis pesertanya. Jadi ada beberapa peserta yang memang mau dikasih tote bag kan. Nah, jadi dari wajah gitulah. Oh, oke. Tapi udah nggak hujan pagi aja deh. Jam 4:30 lagi. 4:30. Setengah. Ini juga tote bag. Tote bag ini dari kombinasi dari kain perca. Kebetulan di rumah ada banyak kain perca, jadi dari kain perca batik. Batik Berau yang dilukis destinasi pantai yang ada di Berau.
Jadi ini Oke. kalau produk lukis Itu memperkenalkan berau. dijual dari harga berapa, Ya. Bu Tina? Kalau untuk yang produk lukis beragam sih, tergantung dari lukisannya. Biasanya kalau yang bunga itu lebih murah memang daripada yang pemandangan atau orang. Start dari harga berapa kira-kira, Bu? Saya itu bag begini dari bahan belacu, ini lebih murah, sekitar 85. Oh, Kalau yang murah ya, Bu ya? ya karena bahan ya. Dimulai dari harga 85.000 ya, sampai harga berapa? Macam-macam, tergantung jenis tasnya juga, bahannya, lukisannya. Jadi ada sampai 400, 500 juga ada. Selain ready to wear, tapi ada tetap yang jasa jahitnya masih ada ya, Bu ya? Ya, jasa jahit masih jasa jahit tetap lanjut, apalagi lebaran begini. Memang lebih banyak fokus ke jasa jahitnya. Oke, kalau jasa jahit di Bu Tina mulai start dari harga berapa, Bu? Beragam juga sih, kan semua tergantung dari model, dari tingkat kesulitannya. Kalau ditambah payet-payet, begitu juga harganya jadi lebih mahal. Kalau yang standar, yang biasa, begitu kan, ya antara 150 itu paling murah, yang di bawahnya. Dari 150 ya, berarti from basic 150 ya. Sampai nanti kalau makin banyak detail dan apapun, berarti semakin lebih mahal ya. Betul. Berarti lagi rame-rame dong, Bu, nih jahitan pas mau lebaran gini, Bu. Iya, memang ini lagi kejar tayang. Alhamdulillah. Padahal Bu Tina nggak puasa, tapi dapat hikmah Ramadan nih. Iya ya, kita jadi saling saling berbagi rezeki di Ramadan nih. Kalau Kak Ati sendiri, Ramadan tetap ramai nggak penjualan? Alhamdulillah, Kak. Kebetulan kan Genpin sekarang ada di Shopee kan, Kak. Nah, udah ada beberapa yang order lewat Shopee juga. Kemudian kita juga ada bagi-bagi takjil juga. Alhamdulillah ada bagi-bagi takjil gratis. Di situ sekalian promosi kan untuk yang brand baru gitu. Bukan brand baru sih, maksudnya karena kalau Ramadan kan konsumsi jamu berkurang atau bertambah biasanya? Kalau saya sih selama ini kalau ngelihat survei ya, kalau saya survei kalau tahun kemarin sih berkurang sih, Kak, berkurang ya sebenarnya. Iya. Ya karena orang-orang yang tadinya pengen langsing sekarang nggak pada makan meskipun pas lagi buka ya tetap aja nggak kehitung ya. Makanya tetap aja itu saya siasatin, kalau yang di swalayan berkurang, Kak, tapi saya siasatin dengan di luar swalayan, jadi kayak macam ada kayak promo, beli berapa dapat berapa, kayak gitu sih, Kak. Jadi harus ada strategi marketingnya berarti ya. Seperti itu. Kalau sama ini makanya saya bagi-bagi takjil, juga memancing sekalian isi minuman takjil itu kan jadi botol kecil. Gitu. Biar awareness-nya tetap berjalan ya. Itu kata Mami, Kak Ati pisangnya masih ada nggak? Kalau pisang belum dulu, Mami, soalnya harga pisangnya juga di sini belum masuk ya, masih tinggi sih, Mami. Oh, berarti ini di hold dulu ya si pisang ya? Saya lebih ke minuman herbal, tapi dengan ada produk baru, varian baru gitu, Mami. Ini yang baru, yang serbuk sih. Berarti kalau Ramadan ini dibikin hampers kayak gitu ya? Ada hampers juga. Seru nih. Berarti baik yang apa ada AS? Apa ya? Apa nih AS? Ya, AS katanya. Apa nih Pak Nur Subandiono? Apa ada session pertanyaan? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan Bapak. Siapapun teman-teman yang bergabung, kalau mau tanya sama Kak Ati atau Bu Tina. Nah, kita tadi kalau Kak Ati sudah menyebutkan mengenai value produk dari si Zenfin. Kalau aku pengen tanya ke Bu Tina, value dari usahanya Bu Tina sendiri itu apa? Iya. Kalau untuk yang jasa jahitnya sih saya berharap bisa menjadi
solusi terbaik bagi yang mau berbusana. Jadi di sini bisa konsultasi, misalkan, oh saya ingin ada acara ini, ingin baju begini, ingin modelnya kayak apa ya yang bagus. Nah itu bisa dikonsultasikan. Jadi saat pakai itu betul-betul bisa merasa nyaman dan puas gitu dan dengan hasilnya. Jadi kita ada misalkan mau minta dibuatkan desain atau minta dipilihkan kayak kain, kayak bahan, apa yang bagus itu bisa dikonsultasikan. Kalau yang untuk produk lukisnya juga memperkenalkan brow ya melalui produk-produk fashion itu. Jadi dilukis tentang keindahan brow, apa-apa yang ada di brow seperti biota lautnya, seperti itu. Jadi bisa dikenal oleh banyak orang. Ini saya juga ada kirim just tip ya, sampai ke Belanda, juga ke Dubai. Ada teman yang ada di sana juga yang pesan. Ya, produk-produk lukis. Ini sekarang lagi dikerjakan selesai Lebaran ini, 14 meter itu. Mantap. Yang dilukis biota laut. Oke, ya, seru nih. Mau dikirim. Mbak Tina kayaknya ada tote bag ya. Ada Mi, tadi harganya start dari 85.000 tuh. Mami nanya, katanya ada tote bag. Ada ya. Ada. Itu tadi tote bag itu salah satu model gabutnya Butina, healingnya Butina, tapi gimana caranya biar bisa dapat cuan katanya. Jadi karena suka gambar, suka lukis-lukis, Butina ngelukis dan dijadikanlah tote bag dan segala macam yang Butina pengen gitu ya. Gabut menghasilkan uang, pokoknya kata Butina sekarang, gitu ya Bu. Nah, teman-teman sendiri kan kalau Mbak Butina kan mulai 3 tahun ya, tapi baik Bu Butina sama Kak Ati punya masa perjuangan yang berbeda satu sama lain. Aku pengen tahu dong keduanya, kalau misalnya, aku nggak tahu nih Bu Tina ada nggak masanya dari memulai usaha, atau kalau Bu Kak Ati kan emang udah 7 tahun berdarah-darahnya ada. Nah, dari start kan mulai emang Kak Ati dari masa yang nggak tahu sama sekali, tapi ibaratnya jatuhnya nekat ya gitu kan, memulai usaha ini. Nah, ada nggak sih masa dimana Kak Ati itu kayak, gila ya buat bikin usaha ini tuh saya harus mengeluarkan banyak hal, kayaknya mau give up, tapi Indian Kak Ati tetap bertahan bahwa nggak bisa, saya harus tetap ada di sini karena inilah tempat saya bisa menghasilkan banyak hal, tidak hanya berupa uang dan segala macam kayak gitu. Ada nggak sih masa-masa Kak Ati itu bete banget, kesel banget, tapi ya pada akhirnya menjadi titik balik bahwa saya harus tetap berusaha, harus tetap survive. Silakan Kak Ati. Oke. Sebenarnya ada banget sih Kak. Jadi sebenarnya gini, saya tuh awalnya minum dengan produk jamu ini, minuman herbal ini, awalnya kan memang yang diberat itu perizinannya ya Kak ya. Perizinannya karena minuman cair itu wajib BPOM izinnya waktu itu. Sementara kalau mau PRT sih bisa, tapi dia harus serbuk gitu-gitu ya. Nah, cuma kan saya tuh bagaimana caranya, karena saya lebih dikenal dengan yang minuman cair. Mencair, jadi kayak aduh harus bikin rumah produksi, sementara biaya juga nggak sedikit gitu kan Kak. Ya, tapi hikmahnya saya jadi tahu Kak prosesnya tuh seperti apa gitu. Kalau nggak kita nekat, saya nggak akan tahu keamanan pangan, CPOTB itu apa, SOP untuk mendapatkan sertifikat keamanan pangan itu seperti apa, itu nggak tahu. Tapi dengan adanya ini saya mengikuti, memang perjalanan saya bikin BPOM ini bisa dibilang lama ya Kak ya, bukan setahun aja, mungkin bisa dibilang 2 tahun lebih. Karena apa? Jujur aja Kak, biaya untuk pembuatan rumah produksi itu saya nyicil-nyicil, ngumpulin, ada rezeki, kumpul, kayak gitu sih Kak. Jadi memang putaran dari uang ini, uang penjualan gitu. Nah, alhamdulillahnya itu memang yang di swalayan lokal itu tidak di stop. Saya masih bisa berjualan. Jadi di situ buat semangat saya lah, buat semangat komitmen saya juga, saya harus bikin BPOM. Nah, itu sempat kayak sempat saya putus asa. Aduh, saya udahlah, saya kayaknya nggak mau lanjut lagi, capek karena prosesnya kok ribet ya. Yang bikin ribet itu adalah uji lab. Uji labnya itu kita kirim ke Surabaya.
Dan itu ngirim uji lab sampelnya, ada misalkan ada temuan ini, nah harus ulang lagi, uji lab lagi, ulang lagi bolak-balik. Itu satu parameter itu bisa 3 kali uji saya, Kak. Sementara totalnya itu ada 12 parameter yang harus saya uji. Tapi alhamdulillah pas dapet, akhirnya kan saya memperbaiki lagi proses pengolahannya, harus begini. Jadi kita diarahkan yang sama pada saat kita zoom dengan evaluator di BPOM, itu kita diarahkan proses pengolahan yang baik itu begini, nggak boleh sampai melebihi berapa derajat untuk tidak menimbulkan bakteri gitu-gitu, Kak. Jadi ilmu itu dapat gitu kan. Nah, sampailah di titik ini yang saya juga merasa bersyukur itu bisa kenal dengan orang-orang hebat gitu, Kak. Bisa berkumpul sama, akhirnya bisa membawa nama Genfin itu. Orang malah sudah nggak kenal lagi Bu Ati itu malah nggak taunya Bu Genfin gitu kan. Malah saya tuh dipanggil Bu Genfin gitu. Jadi kayak orang pada ngeliat di media sosial saya, misalkan diundang mengisi materi gitu kan, sebagai sharing story-nya. Jadi kayak semacam, alhamdulillah udah mulai banyak jaringan lah, banyak link gitu. Itu yang bikin saya, aduh ternyata nggak sia-sia lah sampai di titik ini. Walaupun dulu sempat stres ya karena keuangan kayak gitu sih, Kak. Tapi sekarang udah bisa inilah merasakan kayak gitu perjuangannya. Oke. Ada hasilnya dari segala hal perjalanan panjang ini ya. Hasilnya saya alhamdulillah nih, Kak, dengan ngumpulnya uang saya sisihkan sedikit karena kan saya sekarang udah buka rekening atas nama CV gitu ya. Jadi udah saya benar-benar pure itu saya sisihkan, dan juga sudah diajarin juga bagaimana perhitungan HPP itu. Jadi udah dapat gaji bisa. Nah, udah bisa gaji diri sendiri. Ya. Kalau waktu bangun pabrik kemarin itu masih belum bisa, Kak, karena muter nyicil lagi kayak gali lubang tutup lubang gitu, Kak. Malah minta gaji dari suami ya waktu itu ya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Waktu itu benar-benar seperti itu, Kak. Jadi kayak benar-benar yang apa ya, ikat pinggang yang kuat-kuat lah seperti itu. Jadi sekarang ini semua udah selesai, tinggal mempertahankan kualitas juga. Ya, seperti itu. Dan meluaskan pasarnya lebih banyak lagi ya. Nah, jadi sekarang udah fokus pengembangan pasar. Saya udah mulai mempersiapkan modal untuk produksi besar gitu kan, Kak, karena bisa untuk dikirim ke beberapa daerah-daerah di luar Berau seperti itu, Kak. Gitu. Oke. Seru banget nih. Kalau Bu Tina kan 3 tahun ini lagi lucu-lucunya nih. Atau kira-kira sebelum ini atau mungkin di fase-fase 3 tahun ini pernah nggak ada Bu Tina ngerasain momen dimana, aduh kayaknya gue kok nggak, atau saya kok ini gimana ya, bete banget deh. Tapi in the end Bu Tina tetap bertahan dan pada akhirnya sudah bisa merayakan kepada diri sendiri. Finally saya bisa berhasil di bisnis ini. Iya. Waktu merasa apa ya di titik terendah gitu ya, justru waktu awal-awal mengikuti ini pelatihan di waktu di Gojlok itu ya. Gampang. Itu saya sampai mikir, saya juga ikut begini tuh. Ditanya value, didadal-dadal ya. Bikin down mental ya. Nah, pemilihan nama itu pun juga banyak dramanya, ganti-ganti nama. Ya itulah, justru dari situ untungnya saya enggak putus asa terus berhenti, tapi tetap diikuti. Nah, dari sini banyak manfaat yang bisa saya terima. Jadi saya jadi tahu banyak hal bagaimana untuk berbisnis, bagaimana bisa menjadi koci lah dalam ekonomi rumah tangga, ya apalagi sekarang kan mendekati suami saya sudah mau masuk masa pensiun, udah siap, sangat ya? Membantu. Sudah dipersiapkan. Nggak galau apa yang harus nanti gimana nih kalau income berkurang ya? Bisa juga bermanfaat juga bagi orang-orang yang di sekitar. Kalau misalkan ada seperti berapa waktu yang lalu ada orderan souvenir sampai 1.000 lebih begitu, saya bisa ajak untuk ikut sama-sama, jadi packingnya, meliput
ini pasang-pasang label. Nah itulah banyak manfaat didapat dari ini mengikuti pelatihan di sini-sini di WPC. Alhamdulillah ya Bu Tina ya. Sekarang kalau boleh tahu, udah berapa karyawan yang diberdayakan oleh Bu Tina? Saya Kak, kalau untuk karyawan tetap masih bongkar pasang ya, kapan hari ada, kemudian keluar seperti itu. Jadi belum ada yang betul-betul pas begitu. Kalau penjahit lepas saya ada 2. Kalau misalkan ada event-event yang ini seperti pesanan souvenir atau seragam, nah gitu ada kerjasama dengan pihak lain. Ada juga mengajak ini kolaborasi dan pemberdayaan dengan yang lain ya. Kalau karyawan tetap memang masih bongkar pasang, agak susah juga di sini cari karyawan. Ada yang sudah bekerja, sudah diajari dari nol, sudah bisa, kemudian nah karena suatu hal dia keluar begitu, cari lagi. Kesulitannya di sini soal tenaga kerja. Semuanya pasti agak susah yang betul-betul cari. Semuanya pasti mengalami masa-masa kayak gini ya. Nah kalau Kak Ati sendiri sekarang udah ada berapa karyawan Kak Ati? Karyawan saya ada yang gajinya mahal. Apoteker Kak, apoteker. Jadi kalau rumah minuman Genfin ini BPOM-nya harus ada apoteker. Jadi itu yang harus meng-hire apoteker ya. Apoteker 1, 2, 3, 4. Berarti sama apoteker 5. Alhamdulillah Kak. Sama saya total karyawan ada 5 orang ya karyawan yang diberdayakan ya. Ya. Produksi udah berapa Kak Ati sebulan Kak Ati? Sebulan udah bisa tembus 1.000 sih Kak, 1.000 botol. 1.000 botol itu tersebar di toko-toko yang ada di Berau atau gimana? Cuma masih di Berau dulu Kak. Nah cuma memang saya udah mau mencoba memasarkan di luar Berau kayak Balikpapan, Kalimantan. Mereka pengennya sih Kalimantan terdekat dulu kayak Balikpapan, Samarinda dulu gitu kan Kak. Itu dulu pengennya karena mungkin saya masih memperhitungkan biaya ongkos kirimnya gitu Kak. Gitu. Jadi paling selama ini halo? Ya Kak Ati, silakan diteruskan ya Kak Ati. Cuma sekarang kan sudah mulai ada juga nih yang di Shopee Kak, itu juga lumayan sih Kak untuk yang di Shopee gitu. Jadi yang 1.000 itu di toko offline yang tersebar di Kota Berau dan online baru di Shopee aja ya. Ini kebetulan di tempatku lagi azan, jadi maaf kalau nanti aku agak mati hidupin ini ya mic ya. Nih, kalau Bu Tina sendiri sekarang udah total produksi udah sekitar berapa Bu? Kalau total produksi ya kalau untuk per bulan lah konsumennya, per bulan udah bisa dapat berapa konsumen? Per bulan bisa sampai 20-25 baju, tapi kalau misalkan itu jenisnya seragam bisa sampai lebih dari itu. Termasuk juga yang ini ya. Ya Bu Tina keputus tadi. Oh, terputus. Iya, kalau untuk jasa jahitnya beragam juga sih, sekitar ada 20, 25 begitu dalam sebulan. Kalau untuk yang ini produk lukisnya juga ada. Misalkan kalau seragam bisa lebih dari itu. Kalau seragam kan biasanya untuk sekolah TK, untuk seragam yayasan seperti itu, gereja. Kapan hari juga pernah mengerjakan seragam yang ibu-ibu PKK di Kabupaten Berau. Baju bahan tenun yang dilukis juga seperti itu. Ini kata Mami nanya, Mbak Kati dalam kaitan dengan IKN bagaimana nih si Genfin? Apakah akan ada mendekati IKN atau gimana nih? Ya, itu salah satunya Mami. Jadi makanya saya
kemarin itu kan memang untuk yang produk ini rencana saya pengen ada arah ke sana, Mam, ke IKN. Ini lagi coba-coba untuk mencari apa namanya channel di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, doakan ya, Mam. Paling enggak saya harus ada tempat dulu entah Samarinda atau Balikpapan. Jadi nanti produk saya bisa di drop ke situ. Jadi kalau misalkan pengiriman biar enak tuh, jadi nggak langsung dari Berau, bisa langsung dari Balikpapan aja atau dari Samarinda, jadi biar lebih dekat lah kalau kemana-mana gitu. Jadi pengennya tuh ada satu tempat, entah itu di Balikpapan atau di Samarinda, jadi kalau mau kirim ke luar Kalimantan juga bisa lewat dari Balikpapan atau dari Samarinda gitu sih, Mam. Gitu. Karena kalau Berau itu bener-bener ongkos kirim paling mahal deh. Kalau saya, aduh, gila-gilaan. Iya, transportasinya lumayan ya. Iya, benar. Jadi ambil titik punya drop ada di bahasa kerennya lah, punya gudang lah di Balikpapan atau di Samarinda. Pengennya kayak gitu sih. Seperti itu, Mami. Doakan. Aku mau tahu nih untuk strategi marketing atau strategi usaha baik dari Kak Ati atau Bu Tina apa sih untuk pengembangan usahanya atau bagaimana dengan pemasarannya sendiri? Silakan Kak Ati. Oke. Yang pasti tetap bermain di medsos ya Kak ya. Itu strategi pemasaran paling murah dan efektif. Memang itu juga sempat saya selalu ingat pesan Mami, kita kalau bisa keluar-keluar pamer-pamer lah di media sosial gitu kan, memang itu penting banget gitu. Terus dan juga kita terus berinovasi, jadi nggak hanya sampai di sini aja, maksudnya sekarang ini kan persaingan kan ketat ya Kak ya. Kalau saya lihat tuh kompetitor udah banyak, udah mulai produk-produk baru, jadi selain mengenali kompetitor kita juga berinovasi, entah memberikan semacam apa ya, mungkin lebih menguatkan medsosnya juga, kemudian mungkin ada kayak program-program lah, misalkan buy one dapat apa gitu lah, buy one, terus kayak gitu-gitu sih untuk memancing atau juga membuka reseller sebanyak-banyaknya, kayak gitu sih Kak. Jadi saya lebih ke quantity sih, kayak misalkan nih, kayak kemarin itu kan harga bahan baku benar-benar gila-gilaan ya Kak ya, kayak rempah-rempah. Jadi saya tidak menaikkan harga produk saya, tapi saya dengan harga yang sama, tapi tetap meningkatkan kuantiti penjualan, kayak gitu sih Kak. Seperti itu. Untung sedikit nggak apa-apa, yang penting kuantitinya banyak. Produksinya diperbanyak ya. Iya, benar. Dimaksimalkan benar. Ya produksinya. Berarti kalau Kak Ati fokus kepada pengembangan reseller atau bagaimana, atau buka toko, maksudnya lebih fokus kepada reseller atau fokus kepada buka titik penjualan offline? Sebenarnya dua-dua saya prioritaskan sih Kak, karena sama-sama menghasilkan cuan juga sih gitu. Karena reseller juga penting kan gitu. Jadi selain kalau reseller itu kan kita lebih apa ya, emosionalnya lebih dapat ya, karena langsung ke ini. Tapi kalau ke titik swalayan offline itu kan banyak produk lain yang juga dijual kayak gitu. Oke. Ini kalau Bu Tina sendiri gimana nih strategi marketing untuk mendapatkan konsumennya atau memperkenalkan Tina Ristiana Butik ke konsumen? Melalui sosial media juga, saya usahakan sih rajin memang posting setiap bikin video juga. Biasanya kalau bikin video itu saya lebih ke lukis sama pasang-pasang payet begitu. Terus kalau cara untuk jasa jahitnya biasanya juga menjalin komunikasi sih dengan customer, seperti menyapa, bertanya bagaimana bulannya menjalin hubungan baik lah dengan mereka supaya bisa jadi ya. Kalau ya kenapa nggak tuh? Mbak Mi, personal in touch ya, sentuhan personal kepada para konsumennya masing-masing ya. Terus kemudian mengikuti pameran-pameran juga, sering dibawa ke Ati ini produk saya juga kemana-mana, ya, sampai ke Malaysia juga. Ngikuti pameran-pameran,
sehingga lebih banyak dikenal oleh orang, lebih luas begitu. Benar banget, pameran. Ini ya, di Berau sendiri atau ke luar kota nih? Udah pernah pameran di luar kota, Kak Ati? Bu Tina? Iya, kejar. Ya, yang penting di mana aja, yang penting bisa meningkatkan ini ya, exposure-nya daripada Tina Ristiana ya. Nih, kita tahu Bu, kalau Bu Tina workshopnya pasti dong, yang mau jahit harus datang ke workshop ya. Ya, datang ke workshop. Nah, kalau misalnya kalau dipanggil gitu bisa datang Bu? Bisa juga datang, karena biasanya untuk ibu-ibu ini ya, ibu-ibu pejabat lah, istilahnya pejabat yang di Berau ini, biasanya saya dipanggil untuk ke rumahnya, ngambil kain, ukur. Ada layanan itu juga kalau ya? Kalau misalkan untuk ini seragam untuk guru-guru juga biasanya saya datang, daripada mereka satu-satu datang ke rumah kan lebih repot. Jadi saya yang datang ke sekolah, ukur di sana, nanti fitting juga di sana. Jadi lebih fleksibel sesuai. Nah, kalau untuk workshopnya sendiri baik Kak Ati sama Bu Tina itu boleh kalau Bu Tina pasti dikunjungi ya. Boleh nggak di-share alamatnya supaya nanti siapa tahu teman-teman yang ada di sini yang melihat live atau nanti lihat di rekaman mau berkunjung diperbolehkan atau enggak untuk Kak Ati? Oke, boleh banget dong. Alhamdulillah saya ada workshop ada galeri atau toko kecil-kecil ya, masih kecil jadi itu tempatnya jadi satu sama rumah produksi. Jadi rumah produksi saya itu di belakang, kebetulan ada teras sedikit, itu jadi kayak semacam galeri saya. Nah, di situ di Jalan Merah Delima, nomor 11B, nomor 11A, Jalan Merah Delima, nomor 11A, RT 22, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Jadi itu pinggir jalan kok Kak, udah ada logonya Genfin, udah tahu semua. Gitu. Asik nih. Jadi orang kapanpun boleh diperbolehkan untuk berkunjung, tapi emang karena sekaligus toko ya, jadi bisa beli produk tapi juga bisa lihat, boleh masuk ke ruang produk, bisa lihat-lihat produksi atau gimana kalau kalau pakai orang banyak ya. Kalau SOP-nya orang luar tuh nggak kecuali ada dulu ya, ada dulu. Jadi selain karyawan dilarang masuk sih Kak sebenarnya kalau untuk tempat produksi gitu. Jadi tapi kalau mau belajar atau diskusi nanti ketemu sama Kak Ati di workshop diperbolehkan ya. Biasanya sih kayak kita coba kayak macam biasa sih kayak ada SMK gitu ya. Waktu itu ada juga dari kampus Sekolah Tinggi Pertanian gitu mau lihat, kemudian dari dinas itu biasanya mereka confirm dulu mau lihat mengenai bagaimana tempat produksi Genfin, itu bisa Kak, bisa kayak gitu. Oke, kalau Bu Tina mungkin ada yang mau datang ke tempat Bu Tina untuk ke workshop, boleh alamatnya, siapa tahu belum semua orang Berau nih tahu bahwa di Berau tuh ada Tina Ristiana Butik ternyata. Boleh Bu di-share alamatnya supaya nanti bisa mereka datang? Alamat workshopnya di Jalan Gatot Subroto, Gang Rawa Indah, RT 12 nomor 94. Apalagi sekarang jalan masuknya itu sudah diperbaiki, jadi sudah tidak kesulitan lagi kalau mau datang ke workshop. Udah ada di Google Map ya? Udah ada di Google Map belum Bu? Udah ada dong? Ada. Iya, wajib ya sekarang wirausaha punya Google Map. Nah, tapi kalau mau mengenai detail mengenai usahanya, boleh cek di IG-nya masing-masing atau di sosial medianya. Kalau Kak Ati, di tadi apa namanya, Herbal Genfin ya tadi? Sorry, Jamu Herbal Genfin, sementara Bu Tina ada di Tina Ristiana Butik.
Nah, kalau sekarang aku pengen tahu lagi, ini kira-kira target Bu Tina dan Kak Ati. Nah, kalau yang kemarin kan teman-teman banyak yang cerita nih, kalau tahun 2023 mereka mengalami masa yang ya untuk bisnis sekarang mungkin karena ketemu dengan suasana politik dan segala macam ya kurang oke. Tapi perjalanan memang kita kan memang harus berjalan ya. 2024 baru mulai 3 bulan nih, masih early ini nih early year gitu kan. Kalau Zenfin sendiri melihat kalau 2023-nya tidak masa, kira-kira targetnya tuh mau seperti apa di 2024 atau nanti di 2025 ke depannya? Yang pasti target saya Kak, saya bisa memperluas penjualan saya ke suku-suku ke seluruh Indonesia ya. Pengennya gitu, karena mengingat saya juga optimis ngejar izin edar ini kan memang tujuannya untuk itu, untuk memperluas pemasaran penjualan produk Zenfin. Saya juga pengen di tahun, tapi kayaknya mungkin di tahun 2025 kali Kak. Dan tapi insya Allah kalau di doanya terkabul 2024, saya pengen punya gudang di Balikpapan atau di IKN lah gitu. Yang mendekati IKN ya. Ya. Jadi nanti kalau presiden baru udah pada bisa minum Zenfin ya. Presiden baru harus minum Zenfin gitu ya. Target saya sih Kak, mudah-mudahan bisa. Saya optimis lah, paling enggak walaupun masih berdarah-darah lagi, tapi yakin. Ya, memang pekerjaan kita memang harus berdarah dulu, tapi flexing kemudian. Gak apa-apa. Ya, orang kan taunya kita bahagia-bahagia aja ya, tapi di belakang itu memang perjuangannya naik turun langit dan bumi kita. Ya, kalau Bu Tina sendiri kira-kira target 2-3 tahun atau mungkin ya 2024 ini mau bagaimana? Ya, inginnya sih ada punya galeri sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan orang datang itu bisa lebih nyaman. Kebetulan sekarang kan sudah ada juga produk-produk yang ready to wear, jadi lebih enak untuk dikunjungi, lebih enak untuk dilihat begitu. Terus kemudian untuk penambahan alat juga ada keinginan juga untuk penambahan alat, tenaga kerja, sehingga produksinya jadi lebih maksimal. Sebetulnya banyak, cuman kadang banyak juga yang agak sulit ditangani begitu karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat seperti itu. Ini mudah-mudahan ya ini ada rencana juga dengan komunitas itu untuk punya outlet di Berau ini, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mantap. Semua. Yang penting ya, mimpi aja dulu direncanakan ya, tapi siapa tahu bisa terwujud ya. Ya, jadi ada seperti pusat kayak pusat oleh-oleh begitu dari produk-produknya teman-teman komunitas juga. Oke. Kalau si yang produk tadi itu dijualnya di offline, di online ada Bu Tina atau marketplace-nya? Sempat dulu ini di Shopee, cuman ya itu kekurangan tenaga untuk ini, jadi sepertinya mati sudah. Jadi cuman belum aktif ya Shopee-nya ya? Iya, belum aktif. Ya, karena enggak ada yang ini, enggak ada yang nangani. Oh, belum ada yang nanganin. Iya, masih nanti mudah-mudahan ada yang bantuin untuk mengelola sosial medianya. Betul, gitu. Kalau sekarang ini nih kok jadi ngeblank bentar. Bentar. Ada yang mau tanya nggak nih kira-kira di sini? Oh, ini Kak Ati bolak-balik ke Jakarta, ada cabang. Oh, Bu ini usahanya apa? Hanya satu kota atau ada cabang? Oh, ini kebetulan usahanya Kak Ati dan ini emang ada di satu kota, di Kota Berau. Iya, benar. Kalau Kak Ati sendiri, sosial medianya, marketplace-nya ada? Marketplace-nya itu Shopee. Sama di Facebook Facebooknya juga ada yang marketplace. Biasa juga orang juga inbox sih Kak.
inbox ada juga yang pesan lewat inbox. Kemudian kalau di WA juga ada katalog juga kan, di WA bisnis itu juga ada juga beberapa yang pesan lewat WA. Kemudian di IG, tapi malah IG itu malah saya kayaknya belum ada yang closing. Kalau yang di IG gitu mereka nanya-nanya mungkin lihat-lihat produknya ya. Tapi kan malah, untuk IG kan sebagai etalase sebenarnya ya, ya. Tapi malah yang mereka lebihnya ya pesannya biasa ordernya lebih ke inbox di Messenger gitu Kak. Itu malah hampir lumayan banyak sih. Cuma yang memang terus terang Kak, banyak yang inbox itu jamnya itu di atas jam 10 ke atas. Malah banget terus dia harus buka ini. Jadi kayak kadang-kadang kita yang beli mungkin masa mereka santainya di jam segitu. Sementara kita juga bilang, "Oi, kita mau istirahat, oi." Tapi untungnya kan ya, saya memang suka begadang ya. Jadi dia sering kan ada saya juga kalau jualan jam 11, jam 12 tetap saya layani kok. Sama, yang penting cuan tetap masuk. Benar, jadi banyaknya itu jam 10 ke atas malah banyak tuh Kak yang inbox gitu kan. Jadi hampir mungkin kalau di jam kerja malah sepi gitu kalau yang di Messenger di inbox itu. Jadi jam 10 ke atas banyak gitu, alhamdulillah sih. Baru pada sempet ya. Iya, benar. Kalau untuk Ramadan ini promonya dari Zenfin apa nih Kati? Selain tadi kan dibikin hampers atau apa? Ada promo khusus nggak? Sebenarnya saya mau kolaborasi. Ini lagi mau kita sempat kalau tahun lalu kolaborasi sama King Madu Borneo kan, itu ada madu. Jadi kebetulan juga dulu ada hampers sama produk madu. Dan ini insya Allah tahun ini kita mau kolaborasi lagi sih untuk hampers gitu. Tapi pengennya sih saya mau juga kolaborasi sama teman-teman web planner ya, kalau misalkan mereka bisa gitu. Tapi kayaknya mungkin juga banyak orderan juga sih biasanya dari Buma ya. Kalau tahun lalu juga sempat sih parcel ya. Untuk parcel itu diminta beberapa item untuk parcelnya gitu. Tapi yang jelas hampers sih Mbak untuk promo di bulan Ramadan ini gitu. Kalau Bu Tina sendiri pasti ada harga khusus nggak di pas Ramadan atau emang sengaja ditaikin harganya? lagi banyak orderan ditaikin harganya. Kalau Bu Tina gimana Bu untuk Ramadan ini untuk promonya kira-kira seperti apa? Kalau yang ready to wear-nya ada promo. Iya, ada paket hampers untuk Idul Fitri ya. Tas lukis itu bonusnya dapat packing cantik dan kartu ucapan. Itu sudah ada juga beberapa yang udah ada yang booking ya, udah ada yang pesan. Ya. Jadi tas-tas yang seperti tadi. Bu boleh dilihatin nggak ke layar? Ini bahan kanvas tebal. Lucu ya tasnya. Tuh katanya pembelinya dari mana nih kalau untuk si ready to wear-nya Bu Tina? Dari Berau atau dari ya, dari Berau juga ada. Ini pesanan juga, ya minta digambar, dilukis cewek Kalimantan gitulah, gadis Kalimantan. Berarti kalau misalnya yang dari luar Berau mereka udah nggak peduli ya ongkirnya ya Bu ya, karena udah pengen emang udah suka sama lukisannya ya. Iya, ditambah dengan biaya ongkir. Iya maksudnya kalau dari luar kan ongkirnya dari Berau kan lumayan ya harganya ya. Jadi kalau emang yang dari luar beli berarti itu emang udah cinta banget, kepengen banget punya tas itu kan. Ya, karena mereka ini sih lebih ke penasaran mungkin ya. Lebih personalize ya, beda dari yang lain. Ya, karena bisa request juga yang pingin kasih ini bingkisan untuk seseorang begitu ya, dia minta dilukis wajahnya orang yang mau dikasih. Boleh minta dilukisin wajahnya di tasnya. Bisa ya, Bu? Di tasnya itu. Bisa minta muka saya dilukis deh. Tiba-tiba yang muncul bulatan telur.
Berarti bisa ya Bu dibilang minta dilukis di tasnya gitu. Wah, Bu Tina sangat multi talented nih ya, seru banget ya. Mungkin bisa kolaborasi nih Kak Dari Tina. Kita. Iya nih, itu tadi Bu Abila Iya. ngajakin tuh tadi Kolaborasi juga. sama ini nih ke apa Bu Abila kolaborasi katanya. Boleh. Ini Abiela, boleh kita kolaborasi. Makanya kan kalau misalnya trainer kita kolaborasi, kenapa enggak gitu loh. Apalagi produk-produk kita kan produk original dari Brow ya, gitu. Sebagai ikon dari Berau untuk memperkenalkan bahwa di Berau juga banyak produk-produk yang berkualitas ya. Nah, sekarang sebagai penutup nih aku boleh nggak dari Kak? Kenapa? Ini maksudnya apa? Pembelinya kebanyakan dari Oh ya, itu tadi pembelinya kebanyakan dari Berau atau dari luar kota? Oh, rata sih kalau offline-nya banyak malah yang dari swalayan itu pernah sih Kak, informasi dari toko swalayan itu pernah telepon saya itu nanya ternyata pendatang juga yang beli yang ke swalayan itu juga bukan orang Berau kayak gitu Kak. Misalkan mereka kayak traveling gitu ya, liburan ke Berau, kemudian mereka ke swalayan cari oleh-oleh gitu. Nah, itu banyak kan orang luar kota juga sih Kak. Nah, tapi kalau misalnya nih deh kayak saya waktu itu ya ngeborong tuh banyak banget di Zenfin bawa ke Jakarta. Udah habis saya bingung loh mau beli di mana lagi. Karya perempuan. Oh, di karya perempuan ada emang. Udah ada juga ya di karya perempuan ya? Oh, ada. Ada kalau perempuan. Tahan berapa lama untuk jamunya emang Kak? Ini 6 bulan tahan Kak, sudah Kak. Yang penting jangan kena matahari ya. Yang penting jangan kena matahari langsung. Ini alhamdulillah udah tahan 6 hari. Saya juga udah uji lab di sampel, udah eksperimen juga, dan udah teruji lab juga, terakreditasi, insya Allah aman untuk dikonsumsi gitu. Oke. Baik. Jadi 6 bulan sih daya tahan dari si Zenfin itu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pesan juga nggak usah takut gitu kan. Kak, ini khusus yang order dari live IG juga ini kan kita ada promo nih Kak. Nah, ini yang saya jualnya biasanya 50.000, ini saya jual 40 ribuan semua nih Kak. Nih, Oke, ini kalau berarti syaratnya apa nih kalau yang nonton IG ini? Screenshot aja ya. Kalau nonton live ini ya. Jadi nanti siapapun yang mungkin nonton dari Reels atau apa, boleh screenshot langsung mention ke Kak Ati atau DM ke Kak Zenfin Herbal ya. Ya, kita ada potongan. Semua dapat potongan juga sih, dapat potongan diskon. Seru nih, asik. Jadi bisa mau nyobain, bisa nanti langsung DM ke Kak Ati, ke Zenfin. Nanti akan dikasih tahu mau pesannya, cara pesannya seperti apa. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Kak Ati sama Bu Tina, aku pengen tahu terakhir pesan yang mau disampaikan buat teman-teman perempuan sama wirausaha, terutama yang mungkin usahanya itu ada di kota yang menurut teman-teman, wah saya tuh usaha ini kota tuh jauh di ujung mana lah, kayak Kati dan Kak Putina kan ada di Berau, di ujung ya, kalau kita mau bilang udah di ujungnya Indonesia lah. Nah gimana nih memotivasi teman-teman di luar sana bahwa dimanapun kita melakukan usaha pasti bisa, tinggal bagaimana caranya. Silakan dari Kak Ati atau Butina. Oke, kalau saya sih sebenarnya sesuai pengalaman juga ya Kak ya, selama ini kita jangan, walaupun kita sudah di titik yang udah berjalan, ini jangan pernah tidak untuk belajar gitu. Jadi tetap harus belajar. Kemudian di Berau atau dimanapun, saya yakin kita punya potensial sumber daya alam yang luar biasa ya. Jadi kita paling enggak jualan apapun, kita lihat dulu di sekitar kita potensinya apa dan kita ciptakan value kita. Nah, kemudian jangan lupa tetap istilahnya jangan pernah menyerah lah gitu. Saya yakin, kalau kita yakin dan fokus terhadap usaha kita, insya Allah
akan terus berkembang sih sampai sesuai dengan target yang kita inginkan. Kayak gitu sih Kak. Oke, kalau dari Bu Tina sendiri? Ya, kalau dari saya sih, yang penting jangan mudah menyerah lah. Ya, jadi misalkan kalau dari pengalaman saya, kalau misalkan saya dulu dari awal sudah menyerah, enggak melanjutkan, pasti akan ya begitu-begitu saja, tidak akan mencapai hasil yang lebih baik yang seperti sekarang. Jadi intinya, apapun kesulitannya, setiap bisnis atau apapun yang kita ini, bisnis kita jenisnya apapun juga pasti akan ada kesulitannya. Nah, itu jangan mudah menyerah, intinya tetap terus gerak, tetap berjalan. Itu menyukai apa yang kita kerjakan juga, dan kita mengerjakan apa yang kita sukai. Itu yang saya alami lah. Benar. Oke. Seru banget. Oke. Terima kasih banyak Bu Tina dan Kak Ati. Dari Kak Ati dan Bu Tina kita bisa belajar beberapa hal, terutama karena mereka memang berdua, kayak Kak Ati misalnya bangkit mulai usaha ketika dia sakit. Dia sakit bukan berarti menemukan apa yang, ya mungkin kalau kita sakit kita langsung kehilangan harapan dan segala macam, tapi Kak Ti malah bisa menemukan sesuatu, menemukan alhamdulillah bisa sehat dan kemudian menjadi titik awal dari mana dia memulai usaha. Kalau dari Bu Tina sendiri, ketika dia harus menjadi ibu rumah tangga, pindah ke kota yang dia tidak pelajari sebelumnya, bagaimana dia bisa menikmati perjalanan dari kota besar ke kota yang lumayan jauh dari mana-mana ya Bu Tina, terus tapi mulai berpikir secara ekonomis gimana nih tetap bisa menghasilkan dari yang tadinya cuma iseng-iseng, kalau bisa dibilang tuh kalau sekarang bahasanya mama-mama gabut, tapi Indian pada akhirnya bisa menciptakan sebuah usaha yang insya Allah bisa berkelanjutan. Terus baik Bu Tina, Kak Ati juga ketika merasa bahwa saya fokus pada usaha, berarti saya juga harus belajar, dan yang namanya belajar, Kak Ati sendiri merelakan dirinya dari Jakarta ke Berau untuk investasi ilmu ya, bahasa ininya investasi ilmu, dan ini patut dicontoh perjuangannya bahwa apa yang dia lakukan bukan harga yang murah, tapi ya dia tetap berjuang, semangat untuk belajarnya itu dulu, mengetahui apa yang harus dia lakukan di usahanya. Dia udah tahu manfaat produknya, tapi bagaimana pengembangan usahanya itu yang mungkin harus dipelajari Kak Ati. Sementara kalau dari Bu Tina kita belajar banyak hal, bahwa baper di awal oke, nggak apa-apa, tapi ya masa kita mau baper terus, tetap aja kita harus bagaimana membangkitkan diri sendiri supaya kok masa cuman karena hal seperti itu kita langsung menyerah, padahal saudara kita punya banyak sekali value atau punya bakat yang harus kita kembangkan. Jadi seru banget ya dari Bu Tina yang tadinya awalnya gabut, cuman bisa jahit, terus bikin baju kembar buat anak-anaknya, kemudian bisa mulai berpikir bahwa oh apa yang saya lakukan ke anak-anak saya ini bisa jadi bisnis. Udah jadi bisnis pun Bu Tina mulai berpikir lagi, saya suka melukis ke apa, dijadikan bisnis lagi. Jadi otaknya tetap jalan terus ya Bu Tina, bagaimana menghasilkan pundi-pundi rupiah, walaupun tadinya cuma buat hiburan, tapi ya kan ujung-ujungnya memang mencari uang ya Bu Tina ya. Apalagi sedang mempersiapkan ketika nanti suami mau juga resign atau mulai pensiun dari usahanya. Bu Tina sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan skocinya. Kalau Kak Ati untuk mempersiapkan gimana caranya presiden baru bisa minum Zenfin ya. Nanti Pak Presiden dan para menteri-menteri siapa tahu nanti pas pembukaan Kak Ati jadi minuman di Zenfin di sana ya. Kalau misalnya beneran diundang, tolong saya diajakin juga buat ngasih goodie bag ke para menteri yang nanti datang di IKN. Nah, semoga juga nanti produknya Kak Ati bisa ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya dari Berau ke sekitarnya malah lebih mahal, siapa tahu langsung aja sekaligus di Jakarta tersedia ya. Dream-dreamnya untuk ini, dan Bu Tina juga jalanan udah enak, berarti semakin banyak konsumennya dan insya Allah semakin banyak karyawannya, dan
mungkin sebenarnya yang perlu dicari adalah orang-orang yang sejenis sama Bu Tina, yang mama-mama gabut yang butuh uang. Mungkin nanti Bu Tina fokusnya gitu, siapa nih yang mau ngebantuin saya mendapatkan penghasilan ya Bu Tina ya. Jadi mereka tuh pada akhirnya akan fokus. Kalau cuma iseng-iseng doang kayak nggak kata Bu Tina mondar mandir aja nih karyawan. Tapi siapa tahu nanti ketemu lagi nih karyawannya yang sekarakter dengan Bu Tina supaya bisa membangun Tina Ristiana Butik lebih berjaya dan mantap di Kota Berau. Jadi dimanapun lokasi usaha sebenarnya bukan permasalahan, yang penting kita mau belajar dan mau berusaha. Terima kasih banyak untuk sharingnya sore ini Kak Ati dan Bu Tina. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang bergabung atau nanti mungkin melihat rekaman dari live IG kita sore ini. Ini kalau di Berau kayaknya udah mulai jam 5 ya, udah mendekati waktunya. Kak Ati udah siapin berbuka buat keluarga atau mau udah kalau di sana ada wartajil juga nggak? Kita ada di Citagung banyak. Tapi sekarang ini lagi momen-momennya ini Kak, undangan bukber banyak. Lagi banyak undangan bukber. Nih kalau Bu Tina kan nggak puasa nih, ikutan wartajil juga apa bikin sendiri di rumah? Kalau bikin sendiri di rumah nggak jadi ikutan wartajil aja nih kayaknya. Bu Tina nih ikutan wartajil nih kayaknya nih. Yang jam 3 sore udah keliling kampung untuk cari ini ya takjil. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ati sama Bu Tina. Senang banget sore ini bisa berbicara dan kita udah pernah ketemu ya, udah pernah ngobrol waktu di Berau. Semoga kita bisa ketemu lagi suatu hari nanti. Katanya kalau udah pernah minum air Berau bisa balik lagi ke Berau. Saya juga berharap bisa balik lagi ke Berau dan ketemu lagi nih sama Bu Tina. Main lagi ke tempatnya Bu Tina tuh dulu kita naik mobil udah hampir maghrib ya sampai ke tempat Bu Tina. Kak Ati juga ikutan kan ya? Udah, tapi kata Bu Tina, oh sekarang udah jalannya udah enak. Jadi penasaran nih pengen ke tempatnya Bu Tina lagi nih. Waktu itu kan masuknya agak serem tuh ya Bu, karena kita udah sampai hampir mau maghrib juga sampai ke Bu Tina. Ini kita penasaran nih, Bu Tina sekarang kayak gimana lokasi usaha. Tapi siapa tahu nanti pas datang malahan udah ada di galerinya sendiri. Katanya ada sama teman-teman komunitas mau bikin galeri. Ini sama teman-teman webpreneur ya maksudnya ya. Siapa tahu nanti datang ke sana udah sama galerinya webpreneur nih. Sukses buat keduanya, sehat-sehat sampai ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih banyak Bu Tina dan Kak Ati. Selamat sore juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh dua perempuan ini bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih Kamia, Kak Tina. Sama-sama.